Ya, sebelum kita memulai acara ibadah kita, saya persilakan yang di belakang silakan ke depan untuk mengisi bangku yang kosong di depan dulu. Silakan, Bapak Martin. Silakan. Silakan Lian, ke depan Lian. Silakan ke depan mengisi bangku yang di depan dulu. Iya, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah berpindah tempat duduk dari belakang ke depan. Kami ucapkan shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita sudah menginjak bulan Juni. Ya, itu artinya 5 bulan penuh Tuhan sudah pelihara dan pimpin kita dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini. Dan tentu banyak hal yang Tuhan sudah buat untuk kita, dan tentu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan kita sudah rasakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juni, dan percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Dalam sikap duduk, diam di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita atas semua penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Seraya kita bersaat teduh, dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kita menyembah dalam kudus hadirat-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita ulang pujian sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita ulang pujian sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Kesembuhan terjadi di sini. Amin. Itulah ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa kami mau menyembah Engkau dalam kudus hadirat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, layakan kami untuk datang menyembah dan memuji Engkau. Layakan setiap kami ya Tuhan, biarlah keberadaan kami hari ini, pada pagi ini ya Tuhan, benar-benar memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata yang kami rasakan sepanjang sepekan lamanya. Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah jaga kami, Engkau sudah berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami memfokuskan hati dan pikiran kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah pujian, penyembahan, ibadah yang kami naikkan pada pagi ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah semuanya
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Kami membuka seluruh rangkaian acara ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami ucapkan shalom. Iya, kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Dan kita bersyukur karena kita memuji Tuhan. Dan kita mempunyai Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita, yang adalah bunga bakung. Kalau berbicara tentang bunga bakung adalah bunga yang terindah, ya, bunga yang terindah. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah pun adalah Tuhan yang sangat indah dan teramat indah dalam kehidupan kita, yang senantiasa memelihara akan kita. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyi pujian dari nyanyian pujian nomor 316, Tuhan Yesus bunga bakung. Dipersilakan untuk berdiri semua. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Amin. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung, Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Ayat yang kedua, Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, aku dikuatkan dalam godaan. Amin. Aku tinggalkan semua, ku turut Tuhanku yang memberi sentosa dan perlindungan. Dan jika ku digoda, dijauhkan dunia, bersama Yesus teguhkan langkahku. Tuhan Yesus bunga bakung, Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Ayat yang ketiga, Tuhan Yesus senantiasa setia padaku, akan ku junjung tinggi kehendaknya. Dibuatnya benteng kokoh sekitar diriku, maka jiwaku damai sejahtera. Dan bila kelak kulihat wajahnya yang mulia, hatiku bersuka cita selalu. Amin. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Hanya Dialah terindah bagiku. Hanya Dialah terindah bagiku. Sekali lagi, hanya Dialah terindah. Hanya Dialah terindah bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan membacakan ayat Alkitab hari ini yang kita akan pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10.
Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakannya silih berganti dari mimbar ke jemaat. Dari mimbar ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tadi dari cerita Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 telah tergambar ya oleh kita ya, bahwa ada seorang yang lumpuh datang gitu ya, terus Petrus menyembuhkan gitu ya, dan dia tidak hanya jalan tapi dia sampai melompat-lompat ya. Nah, itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan penyakit apapun gitu. Kita percaya bahwa sampai hari ini pun kuasa Tuhan Yesus sangat berkuasa dalam kehidupan kita, dan apapun pergumulan hidup kita, apapun tantangan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Dia adalah satu-satunya sobat kita, sahabat kita yang setia, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, dia senantiasa ada menemani kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hosea. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, ada satu sobatku. Biasanya kita menyanyikan pujian ini dengan girang, dengan semangat, tapi hari ini kita memuji Tuhan dengan penyembahan melalui pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin.
ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita datang bersyafaat ke sebuah nama yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Kita merendahkan hati kita dan berserah kepadanya. Kami umat-Mu Tuhan, merendahkan hati, pikiran kami untuk bersyafaat, menaikkan setiap syukur kami, permohonan kami. Biarlah Tuhan menyucikan hati, pikiran kami, sehingga setiap syafaat kami boleh berkenan kepada Engkau. Tatkala hati, jiwa, raga kami berserah kepadamu. Bapa, kami bersyukur dalam sepekan Kau satukan hati, jiwa, raga kami, boleh memuji menyembah Engkau dengan segenap umat-Mu hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami boleh melewati setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap tantangan hidup. Kami kuat sampai saat ini karena dari Engkau. Kami mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Melalui doa, melalui usaha, melalui pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Semua atas kemurahan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan. Kadang kesulitan Kau izinkan. Di luar rencana kami. Tapi kami kuat bisa bersyukur. Semua juga atas kemurahan-Mu. Karena itu kami belajar puji, sembah, sujud, hormat. Karena semuanya datang dari Engkau, bagi Engkau dan untuk kemuliaan Engkau. Bapa, nama yang begitu ajaib, memberi kekuatan dan dokter segala dokter hidup kami. Kami bersatu hati menyerahkan saudara-saudara kami yang secara fisik saat ini Tuhan, perlu pemulihan kekuatan dari Engkau. Sudah kami berdoa, berserah, kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami, baik Bapak Effendi, Bapak Riko, pemulihan Ibu Kasiman, terus kami serahkan kesehatan Bapak Susanto, terus kami serahkan kesehatan terkhusus Bapak Jonathan, mertua Diakon Mardoyo yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Cirebon. Mungkin saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan hari ini, secara fisik mereka terganggu. Tuhan
menjamahnya, Tuhan memulihkannya. Kami bersyukur Engkau berikan kesehatan, baik fisik dan jasmani dan rohani kami, sehingga boleh mensyukuri karya Tuhan dan dalam menyembah memuji Engkau. Bapa yang makasih, kami menyerahkan anak-anak kami yang minggu kemarin dan minggu depan masih menyelesaikan ujian akhir semester. Berkatilah Tuhan anak-anak kami, kaum muda remaja di gereja-Mu, sehingga mereka menyelesaikan akhir semester 2 ini dengan baik, sehingga melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terkhusus kami berkati setiap orang tua dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka, sehingga studi putra-putrinya disupport dengan kekuatan dan berkat dari Engkau. Kami menyerahkan anak-anak pemuda remaja di gereja-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaannya. Tuhan campur tangan, memberikan pekerjaan yang sesuai mereka dambakan, idamkan. Kami menyerahkan teman hidup pemuda, pemudi di gereja-Mu ini, berkatilah Tuhan. Kami mengimani Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang menyediakan jodoh kaum muda mudi di gereja-Mu dengan hikmat dan pertolongan dari Engkau. Bapa, kami menyerahkan setiap program di gereja-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan menopangnya. Kami mensyukuri boleh menyelesaikan dan sedang melakukan program-program di gereja-Mu. Berikan hikmat kami semua sebagai pengurus gereja, sebagai tua-tua gereja dan segenap anggota, menyatukan visi misi kami menjadi umat tebusan Engkau, sehingga nama Yesus kami muliakan. Bapa, kami juga menyerahkan gabungan gereja baptis, terkhusus persiapan IBYC, panitia atau BPD Jatim 1 yang tepat di Surabaya. Berkatilah Tuhan semua pembicara, semua peserta, panitia, dana yang dibutuhkan, semakin melengkapi kaum muda remaja, gereja-gereja Tuhan, umat baptis, terkhusus remaja pemuda di negara kami ini, sehingga mereka meneruskan amanat agung, hidup mereka berkarakter, berkarya bagi Kristus, melalui talenta, melalui usaha, cita-cita, pekerjaan, kaum muda remaja dibekali Tuhan, sehingga semakin kokoh imannya di hadapan Engkau. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang terus berbenah, terkhusus untuk pesta demokrasi 14 Februari tahun 2024. Setiap calon yang sedang dipersiapkan, biarlah kami menyerahkan ke tangan kuasa Engkau Tuhan. Terpilih seorang pemimpin dan wakil capres di negeri ini untuk 5 tahun ke depan, boleh meneruskan perjuangan pembangunan pada era 5 tahun ke depan, sehingga seperti visi negara kami 10 tahun, 15 tahun ke depan menjadi negara maju keempat di dunia. Terima kasih Tuhan, sehingga regenerasi anak-anak kami, cucu kami menikmati kemajuan negeri bangsa ini dengan pertolongan dari Engkau. Bapa, kami menyerahkan rasa syukur, ucapan terima kasih dan penyembahan kami dalam pribadi agung kami yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita? Ya, kalau masih ada sukacita, silakan berdiri semua. Kita mau bangkit serukan nama Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita dan namanya yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Hanya nama Yesus, menara yang kuat dan kota benteng yang teguh. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita, kita pun layak dan patut untuk memberikan kembali perpuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada keluarga Bapak Riko, dipersilakan untuk melayani kita. Minta dengan kasih Bapak Wiyoto memimpin kita dalam doa persembahan.
Kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, jika ingin memberikan persembahannya, bisa memberikan persembahan atau persepuluhannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Riko yang sudah melayani kita mengedarkan kantong persembahan, dan Kesha yang sudah mengiringi pujian doa mengubah segala sesuatu. Dan kita akan mendengarkan pujian dari PBI sebelum kita mendengarkan khotbah yang berjudul Kuasa Nama Yesus. Silakan PBI, dipersilakan untuk ke depan.
tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Ingat akan nama Yesus bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Itulah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa dan ajaib. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya. Yuk kita yel-yel biar semangat. Ya. Ya. Kuasa nama Yesus, Bapak Ibu jawab, yes, 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 amin. Siap? Ya. Kuasa nama Yesus. Sini kurang kompak ya. Sini kurang kompak ya. Sekali lagi, kuasa nama Yesus. Amin. Ya. Itulah kuasa nama Yesus. Dari pertama sampai kita mau masuk doa syafaat, persembahan pujian. Pujian sukacita mengarah satu nama, yaitu nama yang penuh kuasa Yesus Kristus. Ya, kalau kita meyakini ini dengan iman, yes, yes, amin. Amin itu artinya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita akan mewarnai hidup ini dengan sukacita bersama Yesus. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Dengan nama kuasa Yesus Kristus yang penuh kuasa dan ajaib,
Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, memimpin, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, kami pahami dengan betul, sehingga iman kami bertumbuh, hidup kami, keluarga kami diberkati. Kepadamu Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 itu terusan, lanjutan khotbah kemarin. Bagaimana gereja kemarin memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Banyak gereja Tuhan diberkati luar biasa dengan pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita melihat kuasa nama Kristus. Seperti apa Petrus dan Yohanes melihat keajaiban-keajaiban setelah mereka melihat pencurahan Roh Kudus dan luar biasa. Banyak orang disembuhkan, banyak orang mengerti itu firman Tuhan. Tapi juga banyak yang mengejek dan menolak mujizat tersebut. Kita melihat Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kuasa nama Yesus yang pertama, Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, ayat 1 dan 2 dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Mari kita perhatikan ayat 1 dan 2 di sini. Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang. Orang-orang Yahudi sana kalau ke bait Allah, sembayangnya, menghadapnya atau kiblatnya Yerusalem. Sembayangnya dulu ada 7 kali sehari itu. Subuh, jam 9, jam 12, kalau sering kita dengar duhur itu ya, sore petang di sini, ya, lalu maghrib, ya, menjelang malam itu, lalu isya atau doa malam. Sehari 7 kali. Kiblatnya Yerusalem. Ya. Kalau kita belajar tentang riwayat doa kebiasaan orang Yahudi, termasuk gereja mula-mula saat itu. Ya. Ingat Roh Kudus dicurahkan. Saat para murid 120 orang itu berkumpul di rumah Yohanes, Markus atau Maria. Saat mereka berdoa sore itu, keberadaan gereja saat itu. Ya, dulu 7 kali sehari. Saudara kita 5 kali. Ya. Di situ Yohanes dan Petrus melihat pemandangan yang luar biasa setelah peristiwa Pentakosta, ya, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Letaknya sangat strategis ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Seperti gambar itu, pintu Gerbang Indah, ya, itu tingginya 22 meter. Pilar itu. Dan letaknya strategis lalu lalang masuk. Enggak jauh seperti sekarang ya. Mau Idul Fitri, hari-hari besar keagamaan, juga Natal. Ya. Di ujung jalan, di perempatan jalan, ya, dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya. Bayangkan, pengemis-pengemis
di pinggir jalan, ya, pegangannya smartphone yang puluhan juta, rumahnya megah-megah. Gitu. Karena ada konsep saat itu, apalagi hari ibadah, dia strategis, apalagi memberi itu bagian ibadah, tapi mereka ketemu Petrus dan Yohanes ke bait Allah itu sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Karena sejak lahir lumpuh orang di sini. Petrus dan Yohanes setelah peristiwa Pentakosta, serentetan mujizat demi mujizat terjadi. Petrus, Yohanes masuk bait Allah, ketemu orang lumpuh itu. Apa yang dilakukannya? Mari kita lihat. Yang kedua, Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh itu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya. Karena suatu kewajiban, apalagi masuk bait Allah, suasana mau sembahyang. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saling tatap menatap. Seperti katakan di sini, pasti orang lumpuh ini dalam hatinya, pasti saya akan mendapat sedekah. Mereka menatap dia, artinya Petrus dan Yohanes itu. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Pasti orang lumpuh itu, karena Petrus sudah berkata, lihatlah kepada kami. Hati orang lumpuh itu apa? Menatap mereka dan harapannya akan mendapat sesuatu dari mereka. Harapan orang lumpuh itu, Petrus akan memberi sesuatu. Karena Petrus mengatakan, tataplah, lihatlah kami. Sehingga Petrus dan Yohanes memberi sesuatu. Saudara, pemandangan seperti itu juga masih terjadi ya di sebagian di Israel. Waktu saya ke sana 2016 saat itu pas masuk melihat makam Daud. Ya, dekat bait Allah reruntuhan itu ada makam Daud. Sudah dipesan sama guide-nya. Itu kan seperti ziarah ya. Kalau kita mau ke kubur, ke makam, pasti ngasih apa? Ya, uang ucapan terima kasih ke orang yang menunggu makam itu. Ya. Entah ngasih 50 atau 100, karena dia sudah memelihara makam nenek moyang kita. Di sana juga gitu, itu berjubelan. Guide-nya sudah pesan, Pak Musa namanya saat itu. Nanti kalau ada orang minta-minta, gitu, jangan diberi. Karena mau masuk ke makam Daud, orang ziarah situ, ada 5 pintu mau masuk di situ. Dan setiap mau masuk itu, pasti dia itu minta. Udah jangan dikasih, meskipun setengah paksa jangan dikasih. Itu pesan guide-nya. Betul saudara, mau masuk pintu pertama, ada orang minta-minta. Berjenggot, berjubah gitu. Pintu kedua, minta lagi, jangan dikasih. Sampai bisa melihat makam Daud. Itu pun sekejap ya melihat, karena berjubelnya gitu ya. Tapi di setiap pintu, itu sudah ada orang yang baca ayat-ayat gitu ya. Bahasa Ibrani gitu, lalu yang satunya minta-minta gitu. Itu pemandangan yang enggak aneh. Nah, seandainya guide-nya itu enggak pesan gitu, pasti ya setiap mau masuk pintu itu dikasih. Itu pemerasan secara halus. Pemerintah kan juga gitu ya. Siapa yang memberi pengemis-pengemis di pinggir jalan, kena sanksi. Kadang kan kita enggak tega. Ya.
Masa uang 1.000 aja enggak dikasih. Tapi ada undang-undang menyatakan gitu. Karena enggak mendidik. Tujuan pemerintah bagus. Tapi kadang juga susah, kita enggak memberi gimana. Memberi gimana. Lah saudara, Petrus dan Yohanes melihat pemandangan itu, karena ini sudah profesi orang lumpuh itu, sudah sejak lahir tadi dikatakan, dan Petrus dan Yohanes, tataplah kami. Harapan orang lumpuh itu Petrus akan memberi sesuatu, Yohanes akan memberi sesuatu. Harapannya. Sehingga orang lumpuh itu dapat sedekah. Tapi apa yang terjadi? Lanjut. Oci. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh itu. Tadi Petrus dan Yohanes menatap, tataplah kami. Harapannya akan diberi sedekah. Ternyata apa dikatakan Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku. Pasti hatinya apa? Orang lumpuh itu. Di PHP ini. Ya toh? Pasti merasa aduh. Emas dan perak tidak ada padaku. Harapannya ingin diberi. Pasti sudah kecewa. Tetapi Petrus melanjutkan katanya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa itu ya? Pasti orang lumpuh itu sudah berpikir gitu. Aku emas dan perak enggak ada. Tetapi yang kuberikan kepadamu ini, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini keberadaan kuasa nama Yesus. Banyak hal yang bisa kita lihat dari kuasa nama Yesus, apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes ini. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Hal beri memberi itu diajarkan di sini, apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Artinya mengada-adakan. Sok sibuk, sok mencarikan. Kita sendiri tidak ada. Jadi di sini tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Justru di sini dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Justru ini yang dibutuhkan orang lumpuh itu. Bukan sekedar sedekah. Tapi justru ini yang dibutuhkan orang lumpuh itu, yaitu kesembuhan, bisa berjalan. Bukannya emas, perak atau sesuatu. Dan terjadilah mujizat dalam kuasa nama Yesus. Kalau Anda melihat di sini, kuasa nama Yesus terjadi mujizat itu karena iman Petrus dan Yohanes. Mujizat kuasa dalam nama Yesus itu terjadi. Seketika itu juga kuatlah kaki, mata kaki orang tersebut. Jadi saudara, ayat 5 sampai 7 di sini banyak hal yang kita pelajari. Mari kita memberi apa yang ada dalam diri kita. Jangan karena adat, jangan karena tradisi,
kita takut lalu kita ada-adakan kemana-mana. Tapi tatkala yang kita butuhkan, ya, support mendidik anak-anak, support untuk kesehatan kita nomor 2-kan. Tapi tatkala tradisi yang seharusnya di bawah Alkitab, kita nomor 1-kan. Karena ada mindset, oh nanti cilaka, nanti saya kena kutuk, nanti saya dijauhi keluarga saya, keluarga besar saya. Mindset kita di situ. Apa yang ada, itu kita berikan. Dan mujizat kuasa dalam nama Yesus terjadi karena iman Petrus dan iman Yohanes. Sehingga keajaiban orang lumpuh itu bisa berjalan. Kita lihat contoh orang lumpuh satu ini lagi. Lanjut. Iman keempat sahabat orang lumpuh. Ini yang terjadi di Injil Markus. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bukan iman orang lumpuh itu loh ya. Tapi iman keempat orang lumpuh itu. Ini mengingatkan kita, hai muda-mudi, pemuda yang masih kuat ya. Kita bisa kuat, kita bisa selamat dalam perjalanan. Ingat, ada orang-orang, ada orang tua, ada ibu, ada kakek, nenek, ada oma, opa yang mendoakan Anda. Jangan Anda merasa, wah, ingat ada iman orang-orang terdekat Anda yang membentengi Anda dari kuasa-kuasa kejahatan, dari musibah di situ. Orang lumpuh ini bayangkan, Yesus tidak memuji orang lumpuh itu, tapi keempat temannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka itu keempat sahabat orang lumpuh. Dia yang sudah mempunyai sikap apa? Pantang menyerah. Tatkala Yesus ada di suatu tempat, keempat orang itu enggak habis akal. Berusaha lagi. Dia naik atas dan menurunkan tilam itu. Ada usaha yang luar biasa. Yesus menghargai usaha sahabat orang lumpuh itu. Tadi bisa kita lihat iman Petrus dan Yohanes. Ini menandakan saudara, kaum muda remaja bersyukurlah jika kita mempunyai orang tua yang mengasihi Yesus. Orang tua, opa oma yang setia mendoakan kita. Karena iman mereka ya, bisa sukses, bisa kuat sampai hari ini. Seandainya kita enggak ada orang-orang hebat di sekitar kita saudara. Mungkin pernah saya tunjukkan ya, 20 keturunan, siapa itu? William Carey. Ternyata dia keturunan orang-orang beriman dan seorang pengusaha yang saya enggak kenal Tuhan. Turunannya banyak apa? Pemabuk, penjudi, korupsi dan sebagainya. Karena tidak dibentengi oleh orang-orang di sekitarnya yang mempunyai iman kuat. Kita bersyukur. Mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, terlebih mendoakan saudara. Itu berkat yang luar biasa. Doa-doa mereka tulus untuk anak-anak dan cucunya. Kita belajar dari sini. Lanjut Oji. Jangan kita seperti imam anak-anak Skewa di sini. Kuasa nama Yesus untuk kepentingan dirinya. Ya.
Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang-orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bayangkan, 7 anak-anak imam Skewa pekerjaannya sebagai tukang tenung atau dukun. Bapaknya seorang imam, apalagi kalau dari Yahudi. Itu pantangan sekali. Tapi mereka gunakan gitu ya. Dia Tuhan juga, beriman pada Tuhan, tapi roh-roh tenung juga. Melihat Paulus bisa mengusir kuasa-kuasa jahat, mereka ingin. Dengan roh-roh tenungnya itu mendapatkan imbalan, mendapatkan uang. Tapi tatkala salah menggunakan nama Yesus yang penuh kuasa itu, ketujuh anak imam Skewa ini mencoba. Tapi apa yang terjadi? Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah? Jadi, tatkala orang-orang Kristen betul-betul percaya Yesus, Bapak Ibu, kuasa nama Yesus itu betul-betul bekerja. Anda ingat, kalau zaman dulu ya di Trans TV itu, ya, uji nyali, itu kan pernah ya, ada penampakan yang aneh-aneh. Tatkala ada kesaksian, coba orang Kristen yang betul-betul percaya Kristus. Kuasa-kuasa itu boleh menguasai dirinya? Oh tidak bisa. Tapi kalau orang Kristen masih mencampurkan, Yesus juga, dukun iya. Oh ini ilmu hitam, oh ini ilmu putih. Saudara, kuasanya tidak murni. Sehingga apa? Orang Kristen itu dalam bahaya dalam hidupnya. Karena mencari nama Yesus seperti Imam anak Skewa di sini. Untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau benar-benar pure, murni, itu iman Bapak itu, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu. Contoh, kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 16:18. Hal itu dilakukannya. Kisah Para Rasul 16 maksudnya itu ayat 18. Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, dalam nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini kalau kita menempatkan kuasa nama Kristus ke porsi yang betul, ke porsi yang tepat. Tapi kalau kita menempatkan kuasa nama Kristus untuk kepentingan kita, gak dapat apa-apa. Justru kita kena celaka. Seperti anak Skewa di sini. Memakai nama Yesus untuk mantra. Memakai nama Yesus untuk pribadi. Sehingga roh jahat menyerang mereka. Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan luar biasa. Kuasa nama Kristus yang berkuasa dalam dirinya. Sehingga hidup orang-orang itu betul-betul dalam perlindungan, dalam kuasa Allah. Saya di Solo, sebelum nikah itu 4 tahun sendiri. Di desa, gerejanya cukup besar, gitu ya. Gedungnya, kami sendiri, sering kalau orang waktu saya bujang itu menemani saya, gitu ya. Dia tidur di gereja, saya di ruang seperti gini ya. Saya di sini, mereka itu di sini. Sering katanya kalau di gereja itu ada yang bangunkan. Ada sesuatu. Kami selama 9 tahun di situ juga enggak pernah, saya. Ada roh-roh ganggu katanya. Masa Pak Hosea enggak pernah? Enggak.
Terlebih di belakang gereja itu, ya, itu angker, ada sungai kecil, tapi di batas itu, tanah itu sampai kemarin sekeluarga, ya, saya waktu mampir Solo waktu Idul Fitri, saya mampir ke pelayanan saya yang dulu, di Solo, di Mupusan itu. Sampai hari ini belum pernah ada orang yang beli tanah itu. Karena dikatakan angker. Setelah itu mepet dengan pastori yang saya tempati. Sampai hari ini waktu kami pulang kemarin, juga belum dibangun. Masih suasananya rimbun di situ. Karena takut isu di kampung itu. Karena ada yang nunggu dan sebagainya. Kapan juga enggak pernah ditemui. Lalu ke Semarang. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ke Semarang, ya, sering orang-orang sana karena rumahnya cukup besar, di atas gitu, yang punya saja sering dijawil. Ya, Bu Lukas itu. Ya. Sering ditemoni. Tidak hanya roh aneh-aneh tapi juga binatang-binatang liar. Ya. Besar-besar. Sering, karena rumahnya cukup besar dan kami menempati. Apalagi orang-orang RT di situ, Pak Hosea kalau saya malam itu selalu ada sesuatu yang aneh. Di tempat Pak Hosea. Orang-orang yang belajar ilmu perdukunan itu melihat sesuatu yang aneh. Dan yang punya rumah sering dijawil. Tapi kami di situ 9 tahun juga enggak pernah itu. Malah tekek yang sering. Terus seperti komodo itu apa namanya? Ya, biawak. Yang gede-gede itu ya. Itu sering kami jumpai. Tapi yang roh-roh aneh mendatangi enggak pernah. Di sini saudara, kalau kita salah menempatkan kuasa nama Kristus, itu akan merugikan kita sendiri. Seperti anak-anak Imam Skewat. Untuk mantra, untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi, akan merugikan kita. Ingat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar kuasanya dibanding segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kalau orang Kristen masih takut setan, masih takut hantu, itu perlu ditanyakan imannya. Kita itu orang bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, semua roh-roh ini bertekuk lutut. Sehingga bisa lari. Ingat tadi, Yesus aku kenal, kamu siapa? Tatkala kita betul-betul percaya Yesus Kristus saudara, dalam tubuh kita ada kekuatan yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Kuasa-kuasa di dunia ini sudah bertekuk lutut. Makanya kalau rumah kita, tempat kita kelihatan seperti itu, doakan dalam nama Yesus Kristus. Kecuali kalau orang itu sering berhubungan. Yesus iya, kuasa kejahatan iya, roh-roh aneh-aneh masih ia yakini, saudara, menjadi blunder dalam diri orang itu. Jadi Petrus dan Yohanes, karena iman Petrus dan Yohanes ini, orang lumpuh itu bisa sembuh. Dampaknya apa? Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia bekerja sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang
tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang lumpuh, kebutuhannya apa? Ingin berjalan. Orang tuli, apa Gerin? Kebutuhannya ingin mendengar. Orang buta ingin melihat, itu yang diharapkan. Orang lumpuh kebutuhannya ingin berjalan. Jadi di sini saudara, dampak kuasa nama Yesus, orang itu juga merayakan sukacita dan menyertai Paulus ke bait Allah. Lalu memuji-muji Allah. Dan dampaknya orang yang melihat itu takjub dan memuji Allah. Sebagian orang yang takjub dan memuji Allah itu di ayat-ayat setelahnya yang terjadi apa? Masih mengkultuskan siapa? Petrus dan Paulus. Mindset itu perlu dirubah. Jangan mengkultuskan seseorang. Paulus meluruskan, ini bukan saya, tapi ini kuasa Allah dalam nama Yesus karena iman kami. Bukan karena perbuatan kami semata. Mengapa? Musa angkat ke surga, makamnya enggak ada, supaya enggak dikultuskan. Orang-orang jahat di dunia tatkala mati mengapa mayatnya dibuang ke laut supaya enggak dikultuskan. Saya sampaikan tadi, makam Daud, orang ingin ziarah di situ. Ya tujuannya mungkin positif, ingin melihat seperti apa toh, gitu ya. Tapi tatkala sudah dikultuskan, kalau enggak gitu kurang abdol gitu. Enggak pas, enggak lengkap di situ. Mindset kita itu salah. Tujuan ke sana ingin melihat seperti apa. Kalau sudah dikultuskan, kalau enggak ke sana, apalagi ada bumbu-bumbu yang nilai materinya luar biasa. Itu yang salah. Kan itu saudara, mari. Dampak kuasa nama Yesus luar biasa. Sehingga dampak di sini boleh memberkati. Orang lumpuh itu hidupnya secara pribadi, yaitu kebutuhannya. Tuhan memberikan kesembuhan orang lumpuh itu, butuhnya ingin berjalan. Dan dalam nama Yesus selalu ada kuasa. Kuasanya apa? Apakah hanya mujizat saja? Lanjut Mas. Kuasa nama Yesus tidak hanya mujizat. Jika kita lihat teks di sini. Nama Yesus satu nama yang dapat menyelamatkan. Baik di kolong langit dan di atas langit atau di atas bumi. Itu harus kita yakini. Satu nama. Nama Yesus mendasari seluruh tindakan orang Kristen. Mengapa banyak orang teraniaya? Kamu harus meninggalkan Kristus, kalau enggak kubunuh kamu. Mengapa tetap survive? Karena di sini nama Yesus yang penuh kuasa itu mendasari. Segala tindakan dan ucapannya didasari nama Kristus. Mereka tetap bisa bersyukur. Keadaan tertekan, keadaan sakit tetap kuat. Karena didasari apa? Atas nama Yesus. Lihat, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia. Ingat kata-kata mutiara Bunda Teresa ya, yang terkenal. Apa yang membedakan orang Kristen memberi dan orang di luar Kristen yang memberi? Kata-kata itu mutiara sering dikutip ya. Orang Kristen memberi bukan dasarnya kasihan.
Tetapi orang-orang Kristen memberi didasari karena kasih Kristus. Tapi orang di luar Kristen, karena moral. Karena supaya ada efek samping melakukan ibadahnya. Di sini saudara, apapun yang kita perbuat, lakukan dalam nama Yesus Kristus. Kita bisa survive, kita bisa kuat mengatasi tantangan kesulitan dalam nama Yesus Kristus. Sekolah minggu kita hari ini, orang-orang yang super sibuk, Priscilla, Aquila, orang-orang super sibuk bekerja keras, Filemon orang-orang kaya, tapi masih survive, masih bisa menyempatkan, mensupport rumahnya untuk persekutuan. Karena didasari memahami tindakan orang Kristen didasari dalam nama Yesus Kristus. Susahlah saudara, kalau seorang pengusaha, orang sukses, apalagi rumahnya tiap hari dipakai untuk bersekutu, susah. Kalau tidak ditindaki dalam nama Yesus. Kadang seminggu sekali sudah diberkati, sudah sehat, ke gereja aja kadang susah. Apalagi tiap hari rumahnya untuk bersekutu. Kan tidak menyediakan rumah, tempat, tapi menyediakan apa? Juga minum, juga makan. Di sini bisa mensyukuri keadaan lemah secara fisik, itu karena kuasa nama Yesus. Yang ketika nama Yesus kelak disembah oleh semua orang. Ini janji firman Tuhan. Perhatikan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita orang-orang yang bersyukur, yang beruntung. Dinyatakan kebenaran firman Tuhan di sini. Segala lidah, lutut, dan segala makhluk di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, kelak akan memuji, menyembah Yesus. Mari saudara, kita memaknai kuasa dalam nama Yesus yang betul. Jangan dibuat guyonan atau cecandaan. Kita memaknai nama Yesus yang penuh kuasa itu dengan betul. Kalau kita orang-orang Kristen memaknai dengan betul saudara, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam perkataan. Musibah sedang menimpa saya dalam nama Yesus, secara manusia saya tidak bisa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami Engkau kuatkan. Itu mujizat juga. Mujizat berkat tidak dilihat dari seperti orang lumpuh tadi. Tapi kami belajar mensyukuri, belajar mengimani. Itu juga kuasa dalam nama Yesus. Terakhir, seperti pujian tadi. Saya mengundang singer tim musik ke depan. Inilah kuasa dalam nama Yesus. Kita diingatkan, yang susah, yang tertekan, nama itu menghiburmu. Amin Bapak Ibu. Nama itu memberi kesukaan. Ingat akan nama Yesus. Dia itu perisai. Saat ini ada godaan-godaan, kuasa-kuasa jahat, kita mempunyai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kita seru. Sungguh indah, hati kita bergemar. Bila kita disambutnya kelak, sukacita besar untuk kita. Sujud dan sembah kita nobatkan dalam surga kelak selamanya. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita ungkapkan dengan penuh sukacita dan semangat lagu ini. Ya Petra.
Nyatakan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama Yesus menghiburmu dan memberikan. Bait 2. Nyatakan nama Yesus bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau, indahlah namanya. Namanya pengharapan dunia, indahlah namanya sukacita. Bait ketiga dan keempat. Indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun Bait 4. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah menobatkannya Raja dalam surga. Namanya indahlah namanya pengharapan dunia, indahlah namanya sukacita. Slide yang terakhir, mari ayat ini kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa dan ajaib. Mungkin hidup kami saat ini Tuhan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Biarlah kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Karena Engkau yang menghiburkan, menguatkan. Terlebih saat roh-roh mengganggu. Biarlah dalam nama Yesus kami tengking, kami usir. Sehingga hidup kami tidak dikuasai oleh roh-roh jahat. Oleh roh-roh asing dengan segala tipu muslihatnya. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai perisai yang kokoh, benteng yang kokoh, menara yang kokoh, tempat perlindungan yang kokoh, Yesus Kristus. Kami syukuri Tuhan, kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat kami percaya Engkau, Roh Kudus diam di dalam diri kami. Sehingga hidup kami berkuasa. Dengan segala roh-roh yang ada dalam dunia. Biarlah senjata itu Tuhan kami pakai. Kami imani. Sehingga kami lewati dan menjadi pemenang dalam pertempuran saat ini. Dalam kuasa nama Yesus juga kami bisa kuat dengan segala tantangan, dengan segala pertempuran, ujian, pencobaan. Karena kuasa nama Yesus, kami bisa bersyukur dalam situasi keadaan apapun. Mungkin kami sedang terpuruk, mungkin kami sedang tidak berdaya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami kuat karena kuasa. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini ada anak-anak-Mu Tuhan, ada jemaat-Mu yang belum mengimani dengan benar, yang sering kalah, dalam nama Yesus Kristus, kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan, hormat bagi Engkau. Amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabarannya sebentar. Jika ada beberapa pengumuman tambahan, nanti bisa disusulkan. Pengumuman yang pertama, persekutuan doa besok hari Rabu, jam 7 malam, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto. Saya mengundang Bapak Ibu bisa join atau bergabung dalam persekutuan doa Rabu. Berikutnya, petugas ibadah Minggu 11 Juni, semuanya bisa melihat sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan dalam ibadah Minggu. Berikutnya, yang ulang tahun minggu ini, jika kita lihat di buletin, minggu ini atau awal Juni tidak ada. Tapi tadi ada satu tambahan yang terlewatkan. Sekali lagi Bapak Ibu, minggu awal Juni ini atau minggu pertama, enggak ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Jika ada yang berulang tahun bulan ini dan belum tertulis di buletin, bisa japri ke saya atau ke Cia sehingga bisa tertulis dengan rapi di catatan atau buku admin gereja. Ada tambahan pengumuman, PKMB, juga guru-guru sekolah minggu yang akan melakukan sil. Bu Resti? Ya, guru-guru Indria sampai remaja kumpul untuk persiapan sil kita tahun ini. Rencana tanggal 23 sampai 25 Bu ya. Jadi anak-anak kita selama liburan ini akan dipersiapkan mengenal Tuhan, juga hastakarya rencana nginap di Baros Indah Pilar Mas. Menginap Bu ya. Iya. Di situ seperti tahun kemarin juga anak-anak antusias ingin nginap Api Unggun di gereja Gerin Kevin Iya. Sekali lagi guru-guru sekolah minggu setelah ibadah ini bisa kumpul sebentar. Ada lagi taman pengumuman? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Bisa diinfokan? Tidak ada ya? Ya. Sekali lagi mari kita berdiri, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Mari kita mohon berkat kepadanya. Kiranya berkat damai sejahtera turun dari langit, dari surga, atas nama Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, yang kami puja, kami sembah, Allah Tritunggal, berkat-Mu turun bagi kami, damai sejahtera menyertai kita. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinariku, memberi kasih karunia, Tuhan melindungimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk bersaat teduh sejenak.
Selesai. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.